something. Could've seen it in your eyes. Yo guys, jumpa lagi di channel saya, Ademing7. Saya akan nge-review speaker portable dari Tronsmart Groove 2. Yang speaker ini seri upgrade dari versi sebelumnya, Tronsmart Groove. Untuk harganya dibanderol sekitar 500 ribuan. Cukup lumayan untuk harganya. Dan untuk sementara, Groove 2 ini belum resmi masuk. Jika kalian tertarik untuk membelinya, link pembelian saya taruh di kolom deskripsi. Untuk membahasnya lebih lanjut, seperti biasa, mulai dari desain dan build quality. Bicara desain, masalah selera, dan Tronsmart Groove 2 ini masih mirip bentuknya dari versi sebelumnya. Cuman ada beberapa bagian aja yang berubah. Untuk build quality, speaker ini sangat solid ya, dengan bahan material plastik yang tebal, juga campuran rubber, serta campuran besi juga di bagian grillnya. Dari sisi durability, speaker ini di atas rata-rata dan kesannya memang lebih disiapkan untuk penggunaan outdoor. Di bagian atas kanan ada semacam bracket atau tempat cantolan. Di bagian depan ada grill dari besi yang ada tulisan Tronsmart, yang secara keseluruhan untuk desain dan build quality saya tidak ada masalah dan ini sudah cukup bagus. Untuk bagian bawah speaker ada 4 pad karet kecil sebagai kakinya. Dan ada mounting screw, jadi bisa kalian pasang di tripod sebagai stand position alternatif. Untuk bobot speaker hampir 500 gram. Dan di bagian belakang ada flap karet yang cukup tebal, bertuliskan Groove 2. Dan di bagian dalamnya ada beberapa port, ada port auxiliary, port SD card, dan port charging Type-C. Untuk power output speaker ini 10 watt dengan satu driver di bagian depan dan satu pasif radiator di bagian belakang yang cukup lentur. Dan untuk layout tombolnya ada di bagian atas. Saya akan nyalakan dulu speakernya. Tekan dan tahan beberapa detik tombol power untuk on off. Untuk notif suaranya simple. Dan untuk kelenturan tombolnya agak sedikit keras. Yang positifnya dia tidak gampang kepencet secara tidak sengaja. Untuk fungsi-fungsi tombolnya ada beberapa yang multifungsi. Untuk tombol power on off bisa juga sebagai tombol LED maupun tombol TWS. Untuk tombol play pause bisa juga sebagai answer maupun reject call dan switch mode. Untuk tombol volume up sekaligus next track, tombol volume down sekaligus previous track. Juga ada dua LED indikator, yaitu indikator Bluetooth dan LED indikator TWS sekaligus LED charging maupun LED perpindahan EQ mode. Jadi guys, speaker ini mempunyai dua EQ bawaan yang defaultnya itu di EQ normal. Jika ingin mengganti ke mode EQ Sound Pulse, tekan 3 kali tombol power dan akan ada suara dan LED-nya akan menyala berkedap-kedip perlahan. Begitu juga untuk sebaliknya. Untuk LED RGB-nya mempunyai 3 mode LED dengan varian lampu yang berbeda. Dan jika kalian nggak suka dengan RGB-nya, kalian bisa matikan. Tekan 1 kali tombol power untuk perpindahan mode LED-nya. Dan sayangnya jika kalian sudah atur EQ maupun LED-nya di mode tertentu, jika kalian matikan speakernya dan on lagi, dia akan kembali ke mode default. Jadi intinya setelan EQ dan mode LED tidak bisa ke save ya. Untuk Tronsmart Groove sudah ada fitur auto power off. Jadi seumpama nggak dipakai selama 10 menit akan off dengan sendirinya. Untuk versi Bluetooth 5.3 sudah yang paling baru dengan jarak koneksi sekitar 18 meter di area terbuka dengan audio codec SBC. Untuk delay baik nonton, streaming, YouTube, Netflix dan lain-lain, delaynya ada tapi minim yang menurut saya tidak ada masalah untuk dipakai nonton. Whoa. What's going around? Come on, use your words, buddy. I have more than enough words to describe you, Stark. Thor, the Legionnaire. Clear and present is Ultron. Untuk kualitas mikrofon, kalian nilai sendiri. Jack 123 321 ini adalah kualitas mikrofon dari Tronsmart Groove 2 dan jarak dari speaker ke mulut saya sekitar 30 cm dan jika saya mendekat di jarak sekitar 5 cm. Kualitas mikrofonnya seperti ini. Jack 123 321. Gimana menurut kalian? Untuk besaran baterai, Tronsmart Groove 2 2500 mAh dengan waktu charging sekitar 3,5 jam dengan input 5 volt 1A yang jika di baterai full LED indikatornya akan otomatis off dengan sendirinya ketika di charging dan diklaim oleh Tronsmart bisa bermain selama 18 jam di mode volume tertentu dengan catatan dalam mode RGB off dan di mode RGB on bisa bermain selama 6 jam. Saya tes langsung dalam posisi RGB on
dari baterai full di volume 60% selama 3 jam 10 menit. Kapasitas baterai tersisa 40%, dan saya tes lagi di posisi RGB off dari baterai full di volume 60% selama 3 jam 20 menit, hanya berkurang 10%, dan saya lanjut lagi di total sekitar 6 jam, hanya berkurang sekitar 20%. Yang saya simpulkan, ketahanan baterai dari Tron Smart Groove 2 di mode RGB off benar-benar tahan lama dan sesuai dengan klaimnya. Dan jika di posisi RGB on, sangat menguras baterai. Jadi jika ingin baterainya tahan lama, pastikan RGB-nya off, dan jika pasang RGB on, pastikan di waktu-waktu tertentu aja seperti malam hari atau di tempat-tempat gelap yang lebih memaksimalkan efek RGB-nya. Untuk IP protection, Tron Smart Groove 2 sudah sertifikasi IPX7 yang bisa menahan tekanan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Jadi speaker ini sudah aman untuk ancaman air. Juga menurut saya ini sudah shockproof ya, karena durability-nya yang mantap. Ini pernah jatuh di jalan beberapa kali secara tidak sengaja dan hanya lecet doang, tidak ada pengaruh lainnya. Dan sayangnya speaker ini tidak ada dustproof atau anti debu. Dengan desain yang diperuntukkan untuk pemakaian outdoor, serasa kurang lengkap memang tanpa ada dustproof ya. Saya kira cuma itu. Saya akan compare dengan speaker lainnya. Jadi guys, sebenarnya saya bingung compare dengan speaker apa, karena di harganya dan segmennya saya nggak ada speaker yang ideal untuk dibandingkan. Jadi saya putuskan untuk compare dengan JBL Go 3 dengan pertimbangan harganya yang tidak terlalu jauh. Walaupun ini agak berbeda kelas, dan Aquam A10 yang powernya sama-sama 10 watt dan masih masuk satu segmen, tapi harganya agak di bawah. Kalian ambil sisi positifnya saja. Untuk pembahasan sound quality seperti biasa di akhir video ya, menurut opini pendapat pribadi. Dan di sound sample, saya akan pakai mode EQ normal saja, karena menurut saya di mode ini kualitas suara terbaiknya. Saya akan jelaskan nanti. Hold up, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. It'll be okay. If we can't stop the bleed, we don't have to fix it. We don't have to stay. Okay. And it's so passionate. I'm begging, begging you. So put your loving hands on, baby. I'm begging, begging you. Hey, yeah. Da-da-da-da. I'm holding on, I can't survive. I'm just a call, but the face is blind. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you.
mine. It's right. It's right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Can't take so put your loving hand out, darling. Gimana pendapat kalian tentang sound sample-nya? Tulis di kolom komentar ya tentang pendapat kalian. Yang baru gabung jangan lupa subscribe ya. Untuk pembahasan sound quality seperti biasa murni pendapat opini pribadi. Untuk Tron Smart Groove 2 mempunyai 2 EQ preset, defaultnya di EQ normal dan yang satu lagi EQ Sound Pulse. Dimana untuk EQ normalnya sound signature-nya lebih ke arah bright. Jadi untuk EQ normal, mid, high, dan low-nya terasa pas aja di telinga dengan kombinasi bagian frekuensi yang agak lebih seimbang. Sedangkan untuk EQ Sound Pulse, karakternya menjadi jauh lebih bright. Yang di mode ini, low frekuensinya untuk kuantitas bass dan di bass-nya menjadi kurang terasa atau tipis. Yang terdengar dominan hanya bagian mid dan high frekuensinya saja. Di sound sample, saya memang lebih fokus ke mode EQ normal dibandingkan EQ Sound Pulse. Dan di compare ini, EQ normal yang akan saya bahas karena kualitas suara terbaiknya ada di mode ini. Untuk bagian high frekuensi, treble-nya extend, detailnya cukup terasa. Untuk lagu-lagu instrumen terdengar cukup real, tapi di lagu-lagu tertentu di pemakaian jangka panjang, ini bikin ear fatigue bagi yang sensitif telinganya. Untuk bagian mid frekuensi, penempatan vokalnya agak di tengah dan sedikit di boost, tapi di tekanan yang pas, cukup tebal dan detailnya juga lumayan terasa. Untuk low frekuensi, untuk kuantitas bass cukup lumayan di ukurannya, cukup punchy dan energik dentumannya. Untuk di bass di kategori cukup, yang memang speaker ini lebih bermain ke upper bass. Untuk bass head, low-nya mungkin agak kurang, tapi untuk pendengaran biasa ini sudah cukup di telinga saya, dilihat dari ukurannya. Yang secara keseluruhan untuk clarity dan detail cukup bagus dan terasa, walaupun ini bukan yang terbaik di kelas harganya. Untuk loudness, Tron Smart Groove 2 di atas rata-rata ya, walaupun ini hanya 10 watt, loudness-nya terasa 16 watt gitu. Untuk loudness-nya agak mirip sama Vivan VS12 yang hanya 10 watt tapi kencang suaranya. Dimana saya pribadi tidak merasa ada masalah tentang kualitas suara dari Tron Smart Groove 2 dan cukup puas dilihat dari ukurannya. Dengan karakter yang bright dan loudness yang kencang, misalkan kalian lagi jalan-jalan santuy gitu pakai sepeda atau motor, suaranya masih terdengar cukup nyaring. Dan untuk full volume, untuk distorsinya minim dan di harga 500 ribuan, speaker ini opsi alternatif lain bagi kalian yang mencari speaker outdoor dengan kualitas suara yang bagus, dengan build quality dan durability yang sangat baik di segmennya. Kita lanjut. Untuk perbandingan kualitas suara antara Groove 2 dan JBL Go 3, memang ada perbedaan kelas ya antara Groove 2 dan JBL Go 3 dari ukuran, bobot, driver, dan lain-lain. Dan pendapat saya secara keseluruhan, Groove 2 lebih enak aja didengar dan lebih mendominasi dibandingkan JBL Go 3. Di JBL Go 3, saya lebih suka bagian vokalnya yang lebih open, tebal, dan full. Sisanya lebih ke Groove 2. Untuk loudness, jika di device HP saya JBL Go 3 di volume 85% akan setara volume 60% di Groove 2. Tapi guys, walaupun Groove 2 lebih mendominasi, tapi secara kualitas suara JBL Go 3 nggak kalah, dimana untuk detail clarity-nya cukup bagus di segmennya. Dan jika kalian tanya, Bang, dari kedua speaker ini mana yang lebih recommended? Yang menurut saya ya, di harga yang hampir sama, jika ukuran nggak masalah, ambil Groove 2.
Tapi kembali lagi ke selera dan kebutuhan masing-masing karena kedua speaker ini cukup bagus di segmennya. Kita lanjut untuk perbandingan kualitas suara antara Aquma 10 dan Groove 2. Saya rasa kalian bisa mendebak sendiri mana yang paling bagus karena slogan ada harga ada kualitas terjadi di antara kedua speaker ini yang secara keseluruhan untuk kualitas suara masih bagusan Tronsmart Groove 2. Dan ini wajar ya karena harganya juga hampir 2 kali lipat perbedaannya. Untuk loudness, walaupun sama-sama 10 watt, jika Aquma 10 di volume 75%, di HP saya akan setara di volume 60% di Groove 2. Jadi perbedaan loudnessnya sangat terasa ya. Jadi guys, jika harga bukan masalah, langsung ambil Groove 2. Dan jika budget kalian pas-pasan, ambil Aquma 10. Tapi guys, di harga Aquma 10, ada Eagle V3 yang lebih recommended secara kualitas suara. Kalian bandingkan dulu keduanya dan pilih sesuai selera. Saya kira cuman itu. Sekali lagi ini hanya opini pendapat pribadi ya. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Bye.